Tadi sedikit gimana mungkin akhirnya apa pecah tadi seperti itu bang? Begini, saya kan pertama dia perempuan, jadi saya tidak mau jangan sampai lah tangan saya ke dia. Yang kedua, ini kan istri saya mendengar saya dimaki, ya tentu dia marah. Dan NM ini mancing, dorong-dorongan. Nah dia pukul lah kepala istri saya kan, ya istri saya udah mau balas, saya bilang jangan. Kemudian saya dengar juga wartawan dibentak-bentak kan, apa ini? Ya, sementara Loli dia megang tangan istri saya terus, karena Lolinya nggak mau, saya nggak mau ditinggal tante, saya mau di rumah tante, saya mau di rumah om. Mulai hari ini saya tunjuk Om Rasman kuasa hukum saya mau tidur rumah om, saya nggak mau gitu. Jadi saya melerai istri saya dengan NN. Jangan sampai berantem, orang pada nonton, maksudnya orang pada mengamankan, yang sampai ribut. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba karena dia nggak berhasil apa itu ke saya. Ya udah, jadi tadi ya saya kira ini harus ada pembelajaran hukum, dan ya menurut saya NM ini mempertinggi tempat jatuh gitu, Ya sudah, jadi saya tadi bilang nggak ada cerita, saya buat laporan, langsung diterima. Kemudian kita baru selesai visum, ya sudah ketemu dengan Pak Kasat, sudah saya tunjukkan, bahkan kacamata saya ini kacamata saya bengkok nih. Itu ini kena pukulnya tuh. Ya kan, kalau saya lihat itu tangan dia kena sama handphone dia gitu. Ya itulah pribadi dia gitu. Tapi saya jujur ya, saya malah makin semangat untuk membantu Loli. Setelah Loli tadi bercerita dengan penuh air mata, saya dengar sendiri dia histeris. Nah, saya melihat, ya saya bilang sama Loli kamu sabar. Nah, ini harus kita lalui dan kamu harus bersabar sampai dia juga bilang dia 28 Mei dia akan 18 tahun. Jadi ini saya kira bukti ya kepada masyarakat bahwa saya all out bela klien saya. Dan yang harus kita ingat bahwa kasus ini sudah berjalan. Lolinya pun sudah tidak sabar. Kenapa? Karena di safe house itu menurut dia justru tidak aman dan tidak nyaman. Nah, seperti apa? Dia sudah ceritakan bahwa di situ bergabung dengan ini macam-macam. Nah, kemudian di tempat yang lain juga. Nah, akhirnya dia tadi cabut. Dia lari. Nah, tiba-tiba saya pulang dari pengadilan, terus saya pergi ke tempatnya persemayaman rekan kita Alvin Lim. Saya wawancara di sana lama, kemudian saya sampai rumah, tiba-tiba ada telepon yang saya nggak lihat siapa, saya biarin miss call terus. Tahu-tahu dia bilang saya Loli, saya nggak percaya karena Loli ada banyak orang yang mengatasnamakan Loli ke saya. Nah, tiba-tiba dia kirim voice note, saya dengarin loh, kok mirip. Nah, akhirnya Om izin saya video call. Nah, video call lah, kaget lah saya udah buka baju, saya udah mau ganti sarung. Loh, kamu lari di mana Om? Saya di depan kantor Om. Kamu kenapa? Saya bilang. Saya lari Om, saya udah nggak kuat, dia nangis. Bantu saya Om. Ya saya kan pakai logika. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya langsung beritahu keluarga, semua mereka sudah pada tidur pikiran saya karena 11:30 sudah. Ya kan? Nah jadi saya berpikir ya sudahlah kalau memang demi kebaikan ya saya juga jaga. Kamu diantar sama siapa? Saya pakai Gojek Om, Maxim. Mana orangnya? Telepon sama saya. Bapak jangan pergi ya. Nah, tunggu di situ. Nah, terus saya juga berpikir nggak mungkin saya bawa ke kantor saya, jangan sampai dikira nanti saya merekayasa. Nah, terus saya bilang udah kalau begitu kamu ke hotel yang di depan ATM Center sebelah kantor saya, di situ ada hotel dia. Oh ya Horizontal, ya udah kamu di lobi. Tunggu di situ termasuk dengan Bapak yang membawa Maxim. Berarti emang dari safe house itu Pak, Iya. Bang Rasman itu dari jam berapa Bang? Berarti Katanya dia jam 10 lewat keluar malam. Dia
lari lah ya. Nah lalu sampai situ saya suruh, oke saya datang. Begitu datang kita rekam. Karena saya nggak mau nanti fitnah gitu loh. Jadi kan situ ada CCTV apa, udah kita interview. Nah, di situ gimana nih saya udah nangis. Ya saya pikir Polda, Polres, kemudian Mabes, kemudian KPAI, Kemen PPA atau gimana gitu. Saya diskusi. Saya ke Polres lah ditangani kan, tapi dia nggak, saya nggak mau di Polres gini, dia kurang nyaman cerita lah dia semua, nggak mungkin saya cerita sini masalahnya. Ya sudah, kamu saya bawa ke Polres, nanti kalau kamu mau supaya kamu tidak di safe house harus ada yang memantau, yang mengawal, melihat perkembangan, nanti kita bicarakan. Nah itu makanya dia saya bawa ke sini, kan niat saya baik, saya bawa ke sini. Tapi supaya mereka mendengar apa yang dia rasakan selama di safe house. 3 bulan di safe house, satu lagi tadi ada namanya saya lupa. Nah, di situ juga dia mengalami hal yang sama. Nah, jadi menurut dia sampai dengan hari ini belum pernah NM tuh menemui dia di safe house. Nah, jadi selama ini NM tuh ngomong jumpa apa nggak ada. Dan menurut pengakuan dari Loli, pengacaranya juga nggak pernah dampingi Loli. Nah, jadi kalau menurut saya ini kasus serius, melebar kemana-mana, tapi tetap harus fokus. Ini harus tuntas. Kasus Fadel kalau tidak terbukti jangan paksakan. Kalau Anda mengatakan ada bukti, Anda tersangkakan, berarti Anda harus siap. Untuk konsekuensi kami lakukan upaya hukum, kan sudah saya bilang pahit-pahit. Nah, jangan berlarut. Nah, ternyata dia merasakan, saya ingin cepat om. Pusing saya, katanya. Saya di sini seperti apa ini? Nah, jadi ini sebetulnya keinginan agar ini cepat selesai karena memang dia bilang saya tidak melakukannya dengan Fadel. Nah, bagaimana dia sebelum dengan Fadel dengan itu dia cerita semua tadi. Jadi saya kira ini kita mesti kawal kasus ini dan laporan saya harus jalan. Saya minta NM ditindak. Harus ditindak. Dan ini bukti lukanya sih. Masuk dulu aja bang, masuk dulu aja. Bang, tapi Bang, mungkin sedikit tentang luka ini Bang. Di bagian mana Bang yang Ini. Ini luka yang tadi Bang, yang sempat kena terpukul itu Bang ya? Apa? Luka yang tadi yang sempat kena terpukul itu atau gimana? Bukan terpukul, dipukul. udah sama saya Bang? Nikita Mirzani lah. Selain abang yang tadi yang kena siapa Bang? Tadi kan sempat ada Istri saya. apa yang luka Bang? Dia dipukul kepalanya. Ya cuma tangannya tadi ada biram lah. Tapi saya pikir dia nggak usah lah. Karena ini memang langsung fakta. Saya bukan apa-apa, ini dia perempuan. Kalau laki kita gas lah. Jadi makanya tadi saya mau coba-coba masuk pengacaranya, sebenarnya nggak usah campuri lah. Urus saja klien, saya bilang. Nggak usah sok inilah. Tadi kan datang Fahmi kan. Nah, saya itu ya jantan ke jantan. Gitu. Tapi sekarang gini, ada orang minta tolong ke saya. Fadel datang dengan keluarganya, nangis, saya tolong. Salahkah saya? Saya kan disumpah untuk bantu orang, menurut saya pantas saya bantu. Terus ada orang lari dari safe house yang kita tahu bahwa selama ini safe house itu tempat yang aman, nyaman. Dia minta tolong ke saya, datang ke kantor saya. Kira-kira kalau saya nggak saya tolong, dia lari atau bunuh diri, siapa bertanggung jawab? Kan kasihan. Saya dengan niat baik bawa ke sini gitu, untuk didengar keterangan dia, apa yang dia rasakan, supaya pindah dari safe house. Nah, pertanyaannya sebelum dapat tempat yang representatif, yang benar-benar bisa diawasi oleh kami juga, karena dia minta saya kuasa hukumnya supaya betul-betul netral, dia minta di rumah saya dulu. Itu permintaan dia, dan dia sudah buat surat pernyataan. Oke. Ya? Siap. Iya, Bang. Oke.